Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 30. Mari kita mulai. Tangan Gorum bergerak menorehkan ujung pensil ke buku sketsanya. Ia melihat sebuah gelas cantik ketika melewati sebuah kafe dan tidak ingin melupakannya sembari menunggu pergantian jam untuk kelas berikutnya. Tidak heran sih, orang yang tidak cantik punya apa lagi untuk digunakan. Samar-samar Gorum mendengar suara wanita di belakang tempat duduknya berbicara. Aku sudah curiga bagaimana mungkin dia bisa berkencan dengan pria seperti senior An Yeon-sok. Jika bukan karena ada hal-hal seperti itu, ucapnya suara lainnya. Pendengaran Gorum mulai terbuka mendengar nama Yeon-sok. Pensil di tangannya juga berhenti bergerak. Kau tahulah, wanita menarik seperti kita tidak perlu membuka baju untuk menunjukkan status kita. Ucapan itu terdengar seperti sindiran di telinga Gorum. Hahaha, senior An Yeon-sok membuka kedoknya sendiri. Untung bukan salah satu dari kita yang jatuh ke dalam nafsu besarnya. Suah, batin Gorum yakin mendengar suara terakhir. Ia duduk terpaku di tempatnya. Tidak tahu apakah ia harus pergi atau melabrak mereka. Sementara itu, Taewon menghampiri Yeon-sok di lorong. Hei, kemari. Panggilnya dan langsung menarik temannya itu ke sebuah ruang kelas yang kosong. Dahi Yeon-sok berkerut tak mengerti. Kenapa? Taewon memperhatikan sekitar dan menutup pintu. Lalu menatap Yeon-sok serius. Ini benar-benar serius, An Yeon-sok, ucapnya. Ada apa? Tanya Yeon-sok ingin tahu. Sepertinya kau benar-benar harus menjauhi Han Gorum, tegas Taewon. Dahi Yeon-sok berkerut tak mengerti. Apa maksudmu? Rumor yang beredar sekarang semakin gila. Anak-anak menyebutmu gila seks karena itu berkencan dengan Gorum. Karena gadis itu beberapa kali datang ke apartemenmu, ucap Taewon menjelaskan. Yeon-sok terpaku. Apa? Taewon menghembuskan napas sebal. Kupikir orang-orang itu akan berhenti, tapi malah makin gila. Rahang Yeon-sok mengeras. Siapa yang menyebarkan rumor busuk itu? Tanyanya dengan gigi rapat. Siapa lagi? Satu-satunya gadis yang sangat terobsesi padamu, jawab Taewon. Yeon-sok mendengus kesal. Han Ah-reum, ucapnya sendiri. Dia benar-benar gila. Karena kau menolaknya, dia malah menyebarkan rumor seperti itu, ucap Taewon frustasi. Yeon-sok langsung melangkah cepat keluar dari ruang kelas itu. Taewon terkejut. Yeon-sok, panggilnya, dan segera mengejar temannya itu. Gedung manajemen. Jia tersenyum membaca sesuatu di layar ponselnya, lalu menunjukkan layar ponselnya ke Ah-reum. Lihat ini, anak-anak sangat gila karena rumor itu, ucapnya lucu. Tentu saja, jawab Ah-reum. Hei, apa benar senior An Yeon-sok berkencan dengan anak seni rupa itu karena bisa mendapatkan seks gratis? Tanya gadis tadi di belakang Ah-reum dengan wajah jijik. Ah-reum menoleh ke belakang bersama Jia. Ya, itu yang kudengar. Bahkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri senior An Yeon-sok membuka pintu apartemennya dan memanggil anak itu masuk. Ucapnya memberitahu. Gadis tadi dan temannya saling memandang dengan wajah jijik. Wah, pantas saja gadis jelek itu bisa berkencan dengan senior An Yeon-sok, ucap teman gadis tadi. Benar-benar menjijikkan, ucap gadis pertama. Benar, aku tidak tahu senior An Yeon-sok akan seperti itu, komentar gadis kedua. Sedetik kemudian, ia tertegun melihat siapa yang sudah berdiri di depan meja Ah-reum. Oh, senior. Ah-reum bingung karena respon dua teman sekelasnya dan menoleh ke depan. Ia terpaku, Yeon-sok berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Senior? Mulut Jia terbuka kaget dan memalingkan wajahnya. Seluruh kelas
mulai saling berbisik tentang kemunculan Yeonsok. "Apa yang kau bicarakan pada anak-anak lain?" tanya Yeonsok dingin. Ahram menelan ludah. "E, aku hanya mengatakan apa yang kulihat saja kok. Mereka yang berspekulasi sendiri," jelasnya membela diri. Yeonsok tersenyum tak percaya. Dengan penuh emosi, tangannya memukul meja. Bang! Ahram menjerit kaget. Semua orang di kelas sampai menahan nafas. Tidak sedikit langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Yeonsok menatap Ahram tajam. "Apa yang kau lihat?" tanyanya. Ahram berusaha memberanikan dirinya. Aku melihat kau memanggil gadis itu masuk ke apartemenmu di saat aku dan yang lain sudah menunggu lama di depan apartemenmu, ucapnya tanpa memandang Yeonsok. Yeonsok menatap Ahram seperti sesuatu yang menjijikkan. "Kenapa? Kau merasa terhina karena setelah semua yang kau lakukan, aku tetap tidak memilihmu?" tanyanya. Ahram tertegun menatap Yeonsok. "Haruskah aku mengatakan juga apa yang sudah kulihat?" tanya Yeonsok setengah mengancam. "Tentangmu?" Ahram mulai panik mendengar ucapan Yeonsok. "Kau menyebutnya gadis jelek, menyebarkan rumor yang tidak benar tentangnya," ucap Yeonsok penuh emosi. "Setelah kau mengungkapkan perasaanmu padaku dengan tidak tahu malu." Jia terkejut mendengar ucapan Yeonsok dan menatap Ahram. Orang-orang di kelas menutup mulut tak percaya. Ahram melirik kanan dan kiri panik. Kedua tangannya terkepal dan bergerak bangkit. "Senior, kenapa melimpahkan kekesalanmu kepadaku? Kau yang berkencan dengan gadis itu, tapi kenapa kau datang kemari menemuiku?" tantangnya balik. Yeonsok tersenyum tak percaya karena keberanian Ahram. Ia menarik tangannya dari meja untuk berdiri tegap. Ia memandang seorang pria yang mengarahkan ponsel pada mereka. "Kau merekamnya?" tanyanya sembari mengeluarkan ponsel. Pria itu terkejut. Maaf senior," ucapnya panik. "Tidak, jangan matikan itu," ucap Yeonsok sembari mencari sesuatu di ponselnya. Pria itu terpaku. "Hah?" Yeonsok menghampiri pria itu dan memperlihatkan layar ponselnya ke kamera pria itu. "Rekam ini, pastikan terlihat jelas," ucapnya. Semua orang di kelas memperhatikan penasaran. Pria itu memandang layar ponselnya penasaran juga dan berusaha memfokuskan kameranya. Tak lama matanya membesar dan menatap Ahram tak percaya. Yeonsok memandang Ahram. "Ini pesan yang terus-menerus dikirimkan Ahram walaupun aku tidak pernah membalasnya. Ada tanggal dan waktu pengirimannya di sana." Ahram membesarkan mata tak percaya. Ia menatap pria itu dan berjalan cepat untuk merebutnya. "Hapus sekarang!" serunya marah. Pria itu menghindari tangan Ahram dan tersenyum lucu sembari mengarahkan kamera ponselnya ke wajah gadis itu. "Ini bukan rekaman. Aku sedang live Instagram," jawabnya. Wajah Ahram memucat, lalu memandang sekitar dengan wajah terbakar malu. Ia menatap Yeonsok yang menatap rendah padanya. Ia segera berbalik, mengambil tas dan bukunya, lalu berlari keluar dari kelas. "Ahram!" panggil Jia dan segera mengejar Ahram. Sementara itu, Gorum berjalan di taman meninggalkan gedung seni dengan perasaan kacau. Ia terkejut seseorang nyaris menabraknya. Dan lebih terkejut melihat Ahram dengan wajah basah karena air mata menatapnya marah. Lalu kembali berjalan pergi. "Ahram, tunggu!" panggil Jia sembari mengejar Ahram. Gorum bingung melihat kakaknya pergi begitu saja. Lalu menoleh ke arah kakaknya datang tadi. Ia lebih bingung melihat Yeonsok keluar dari gedung manajemen. Setelah mendengar apa yang terjadi dari Yeonsok, mata Gorum melotot. "Kau melakukan apa?" "Aku terpaksa melakukannya. Dia sudah menyebarkan rumor yang kelewatan," tegas Yeonsok.
Gorom benar-benar tak percaya mendengar ucapan Yeonsok. "Kenapa kau melakukannya?" tanyanya dan memegang kepalanya frustasi. Yeonsok bingung mendapat reaksi seperti itu. "Dia sudah kelewatan," ucapnya menjelaskan. "Tapi tidak dengan mempermalukannya ke seluruh kampus," seru Gorom. Yeonsok tertegun. "Kau marah padaku?" tanyanya tak mengerti. Gorom menggigit bibir bawahnya frustasi. "Kau tidak perlu mengatakan apapun." "Gorom?" Yeonsok tak mengerti mengapa apa yang ia lakukan salah. Gorom bergegas pergi meninggalkan kampus. Coba. Penisirin gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.